Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jumpa lagi sama Irja Podcast. Dan kali ini alhamdulillah kita bersama dengan Bapak Muhammad Hasbi Salim. Beliau terkenal sebagai seorang penulis dan juga pemerhati pendidikan. Dan kalau boleh dibilang beliau juga adalah guru saya ketika masa-masa SMA dulu, dan merupakan sebuah tokoh inspiratif bagi saya karena beliau sangat banyak sekali menulis tentang buku-buku beliau ya. Baik, kita sapa dulu Pak Hasbi Salim gitu ya nyebutnya ya, Pak Hasbi Salim ya. Bisa. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, dan mohon maaf agak terlambat karena ada beberapa urusan yang diselesaikan tadi. Oke, nggak apa-apa Pak, nyantai saja kita Pak. Nah, kalau saya minta pendapat pertama nih Pak ya, kenapa sih Pak menurut Bapak nih kita tuh harus menulis dan menghasilkan karya itu, alasannya kenapa Pak alasannya? Menulis ya. Sampai-sampai di prinsip saya di Facebook gitu ya, tiada hari tanpa menulis. Ya. Karena saya melihat bahwa menulis itu adalah sebuah langkah dakwah yang tidak semua orang bisa, dan andaikan bisa itu adalah sebuah hal yang sangat sesuatu kan. Jadi saya prinsip menulis adalah langkah dakwah dalam hidup, dan hidup dakwah adalah panggilan hati nurani dan panggilan ke dalam agama kita juga kan. Oke. Jadi intinya menulis itu adalah sebuah warisan yang paling murah bagi kita untuk mentransfer ilmu ya Pak ya, dan dimana lewat tulisan itu kita bisa menyampaikan ilmu kepada para pembaca dan menjadi transfer ilmu yang luar biasa Pak ya. Baik, Sebentar aja. Bagi saya tidak mutlak saya memberikan ilmu tentang menulis ini. Terkadang orang lain yang memberi saya ilmu. Yang paling penting adalah saya menulis, terus orang terinspirasi dari tulisan itu, sejelek apapun tulisan saya. Nah, jadi tidak saya yang narasumbernya, tidak, tapi saya harus menulis. Makanya saya dalam Facebook saya paling lambat 2 hari sekali tulisan yang cukup panjang 2-3 halaman bisa Anda saksikan di Facebook saya Hasbi. Oke. Nah, baik Pak, kalau kita berbicara kan kalau kita misalnya sumber inspirasi Pak. Nah, biasanya Pak Hasbi sendiri untuk mendapatkan inspirasi dari mana saja Pak? Itu sebetulnya pertama banyak cara untuk mencari, dan saya pikir kita tidak boleh diam, tidak boleh nunggu mood misalnya, nggak boleh. Makanya alhamdulillah saya punya banyak kegiatan, termasuk pengajian hampir ya setiap malam setelah maghrib bisa. Dan saya bawa catatan di situ. Saya catat poin-poinnya, saya olah sedemikian rupa sehingga pengajian yang hanya sederhana nampaknya jadi luar biasa gitu kan. Jadi teman-teman acungan jempol mungkin sudah tahu, tapi dengan ditulis secara kreatif kayaknya begitu. Lalu selain itu kita juga katakanlah berjalan-jalan kemana-mana, itu kan juga salah satu menikmati pemberian Tuhan. Juga kita sambil mencari inspirasi. Satu hal lagi ya, sumber inspirasi yang terdalam yang menurut saya adalah Al-Quran. Oh iya. Nah, coba kita telusuri, kadang setelah membaca arti demi arti, kita pahami coba. Nah, di situ akan muncul apa yang akan kita tulis. Jadi menjadi way of life kita baca mungkin sebuah perenungan dan tadabbur, sumber inspirasi, dan kita tuliskan lewat sebuah tulisan gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah, kalau Bapak sendiri Pak biasanya lebih suka nulis dalam bentuk cerita atau seperti artikel Pak biasanya Pak? Saya berusaha menulis itu dalam berbagai bentuk. Ya, tidak terikat pada satu genre, apakah itu fiksi, non fiksi, atau bahkan kadang-kadang jok-jok yang mendidik tentunya. Nah, dengan begitu kita akan lebih luas. Ya, memang kayaknya teman-teman mengenal saya adalah sebagai seorang penulis cerita ya, karena saya lebih banyak pada novel dan cerita pendek gitu kan di buku-buku saya.
Tapi saya berusaha di genre-genre yang lain. Oke, artinya saya ingat Pak waktu saya sekolah SMA dulu kan, Bapak kan sebagai guru saya tuh kadang ketika mengajarkan juga sering membacakan kami sebuah cerita-cerita pendek dari tulisan Bapak yang itu merupakan sebuah inspirasi juga Pak bagi saya, sehingga saya coba nulis juga dan alhamdulillah juga bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, kalau Bapak sendiri sampai saat ini Pak sudah berapa buku Pak kalau kita berbicara angka Pak yang dihasilkan? Rasa-rasanya nih tidak kurang dari 13 buah buku. 13 buah buku luar biasa. Nah, ini ada remaja naik haji ya. Yang saya sempat bawa ini ada beberapa gitu ya. Nah, ini buku Pasti Ada Cahaya. Ya saya ingat tuh apa Putri Sasirangan kan novel kan? Ini nah, itu saya baca ketika kuliah S1 kalau nggak salah ingat Pak itu. Kalau orang Banjar naik haji kan kumpulan cerita pendek gitu. Iya, nah, itu saya ingat cerita inspiratif yang kadang-kadang dialami oleh seseorang ya. Ada teman saya di Tanjung begitu membaca, wah rasanya aku banget katanya. Aku banget gitu. Apa maksudnya saya bilang, enggak, yang Bapak ceritakan itu banyak yang boleh dikatakan pernah saya alami katanya. Sehingga aku banget katanya itu. Saya ingat. Artinya gini Pak ya, kadang-kadang kita kalau baca sebuah tulisan tuh, apalagi kalau kita pakai slide tokoh pertama aku atau mungkin tokohnya ini, serasa tuh kita membayangkan kita jadi dia gitu, sumber imajinasinya gitu. Makanya bukan hanya sebatas itu ya, sebatas itu, tapi dia itu mengalami hal yang persis sama, tapi mungkin settingnya yang berbeda, subjeknya yang berbeda. Nah, katakanlah misalnya dia ketika di Mekah begitu tidak memberi tempat orang lain, nah akhirnya dia dapat kesulitan. Nah ini ada diceritakan di sini, gitu. Makanya dia bilang aku banget gitu. Gitu. Serasa mengalami sendiri Pak ya? Ya benar-benar mengalami sendiri. Nah, Bapak sendiri kalau boleh memberikan tips buat kita Pak, kalau nulis cerpen itu seperti apa Pak tipsnya Pak? Oke. Pertama saya menyarankan teman-teman menulis bukan hanya satu genre. Oke. Tulis puisi silahkan, tulis puisi. Tulis motivasi teman-teman, boleh. Tulis tentang agama barangkali, artikel dan sebagainya. Tulis yang kita kira-kira mampu kita lakukan, dan tentu kita tidak boleh tinggal diam, kita terus membaca punya orang, juga melihat hasil orang. Kita bukan berarti ingin plagiat, bukan, tapi oh begini saya juga bisa, tapi versinya begini, gitu. Menjadi sumber contoh kita ya, contoh untuk membuka inspirasi kita untuk menulis juga Pak ya. Iya, makanya kalau seorang penulis tidak membaca, saya nggak, sangat dangkal nanti pengetahuannya. Hasilnya sangat dangkal Pak. Harus banyak membaca memang. Oke. Nah Pak, kan kita sudah berkembang waktu Pak, di mana sekarang market tulisan ini sudah luar biasa. Kadang orang itu menulis karena ada yang viral Pak, bukan secara idealismenya lagi. Nah kira-kira menurut Bapak, apakah kita harus menulis sesuai dengan visi misi kita atau ngikutin yang viral Pak untuk tema tulisan ini? Saya kira pertama, kalau kita sudah berniat dalam hidup kita adalah menulis sebuah dakwah, gitu ya, kita harus konsekuen bahwa tulisan saya ini harus ada niat untuk pencerahan, penambahan ilmu bagi orang lain. Satu. Soal tren-tren itu boleh-boleh saja, kita jangan tinggalkan tren juga. Katakanlah ini saya sedang menulis tentang gerhana bulan ini. Karena ini memang patokan hari ini mungkin ada gerhana Pak. Hari ini gerhana bulan kan. Nanti sore jam 16 sampai jam 21 kan. Nah, tulisan saya kemarin pertama itu yuk salat gerhana. Mudah kok. Saya bilang gitu. Saya ambil juga dari bahan-bahan dari YouTube, dari Google, dari buku-buku bagaimana salat gerhana itu. Nah, saya tuangkan di situ. Jadi bukan hanya ilmu kita, enggak. Nah, sehingga teman-teman itu, oh ternyata mudah ya Pak ya. Tidak berjamaah sendiri pun bisa. Cara-caranya bisa.
Ini yang lucu ya, Ja. Kemarin Iya. saya ingin memberikan penjelasan seperti apa sholat gerhana itu. Begitu saya lihat anak-anak muda ini, oh dah, saya tidak akan menjadikan penjelasan pada hari ini. Silahkan buka YouTube, Anda buka di situ, ada tutorial tentang sholat gerhana. Jadi kalau kita kayakan referensi gitu Pak ya, semakin mudah Pak ya. Iya, Oke. betul. Saya sempat baca itu Bapak tulis di Facebook Bapak ya yang tentang sholat gerhana tadi. Iya. Nah tadi pagi saya baca Pak. Iya. Artinya memang berbagai macam tata cara untuk sholat, kemudian juga sebuah inspirasi bagi pembaca Iya. agar terus belajar dan belajar Pak ya. Nah kalau saya boleh tanya Pak, penulis favoritnya siapa Pak nih? Yang mungkin menjadi sebuah inspirasi Bapak sehingga saya harus nulis juga nih. Jadi itu. Salah satunya saya imam-imam seperti Imam Ghazali gitu ya. Ya, begini maksud saya terkadang malu ya. Baru tulisan 1-2 katakan cerpen atau artikel sudah menanyakan royalti atau berapa. Iya. Tapi mereka itu ratusan jilid bahkan mereka menulis gitu ya. Nah, itu yang saya jadi tergugah ini. Kenapa saya tidak menulis gitu kan? Alhamdulillah kebetulan ini diberi Allah sedikit talenta ya dibilang menulis gitu ya. Nah, kenapa tidak dituangkan ini? Pak ya. Nah, jadi kita melihat. Nah, terus kalau yang lain-lain misalnya saya juga salut dengan Gulagong. Oh, Gulagong ya. Nah, itu Sekarang beliau jadi duta baca sekarang, mengganti Najwa Shihab ya. Nah, itu ketemu di Jakarta kemarin karena beliau narasumber. Nah, terus ketemu juga Habibur Rahman Al-Siraji. Kang Abik. Kang Abik gitu kan. Itu sampai saya diajak masuk ke kamar beliau gitu kan. Diajari menulis itu begini. Alhamdulillah. Bahkan temannya itu bilang, "Pak, tidak semua orang Pak diberi izin masuk ke sini, Pak." Oh, iya alhamdulillah. Apa dapat istimewa ini? Iya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Jadi, Saya juga yang perempuan seperti Pipit Senja ya. Pipit Senja ya. Pipit Senja itu saya juga salut tulisan-tulisan beliau itu. Pipit Senja itu lebih condong ke cerpen sama novel biasanya saya baca. Siapa itu Nadia. Asma Nadia. Asma Nadia kan yang kemarin ketemu sama kamu kan? Iya, Enggi. Pas saya rugi tuh nggak ketemu, aduh. Saya tuh kemarin alhamdulillah sama beliau diberikan berbagai macam masukan Pak, terutama judul novel saya katanya harus ikutin ini tren biar kamu laku katanya judul tuh menentukan Iya. kata beliau. Alhamdulillah panjang lebar ya. Nah, kalau saya boleh pribadi Pak, karena memang saya anak 90-an Pak, jadi kayak Gulagong itu kan juga ngikutin, Asma Nadia kan ngikutin. Yang paling berkesan itu Pak, ayat-ayat cinta itu. Kang Abik itu saya tuh baca ketika kelas 3 SMA atau mungkin kuliah semester 1 gitu. Dan itu merupakan buku yang sangat menggugah dan dari situ akhirnya saya mencoba belajar nulis dan juga ke rumah Bapak Hasbi juga dulu minta tolong kira-kira bagaimana cara nerbitin buku dan sebagainya. Iya. Ingat itu Pak ya. Nah, baik Pak, ini kan gini Pak ya, terkadang kalau kita lihat minat baca masyarakat semakin drop Pak ya. Kalau kita lihat kan toko-toko buku juga sudah semakin sepi. Contoh Gramedia saja, kalau dulu kan kita kalau nyari buku pasti ke Gramedia Pak. Iya, betul. Nah sekarang kan Gramedia bukan cuma jual buku, jual alat-alat camping kadang-kadang sebagainya. Nah kira-kira menurut Bapak apa yang harus kita lakukan agar sedikitnya tuh bisa membuat minat baca masyarakatnya semakin meningkat Pak? Ya. Itulah juga yang kemarin saya sempat tulis ya dari Hari Buku yang baru ini kan. Iya, Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional di zaman lesunya perbukuan saya bilang begitu. Ya. Jadi memang ada beberapa sebab ya. Di antaranya ya daya beli masyarakat juga agak rendah ya. Agak rendah. Terus pada sisi lain kemajuan teknologi informatika, katakanlah sekarang HP gitu ya, ada internet, itu sedikit banyaknya juga berpengaruh. Orang kepingin instan. Bahkan kalau perlu baca yang pendek-pendek. Kalau baca itu hanya status saja 2-3 kalimat selesai gitu ya. Baca yang agak tebal,
udah mundur kayaknya. Nah, itu jadi di sekolah kita juga, nah ini perlulah ada gerakan semua orang bergerak gitu ya. Lebih-lebih kita dengan pandemi COVID-19 ini ya, waduh, ini dahsyat sekali nih. Saya ingin cerita sedikit Jaya, mohon maaf ya. Silakan Pak ya. Tadi saya beberapa waktu yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu ya, saya ke Yogyakarta. Saya mengetuk pintu penerbit yang menerbitkan buku saya. Iya, pada tahun 2004. Artinya sudah lama Pak ya. Lama, ada 3 buku saya diterbitkan. Ya. Dan pikiran saya ngetok nih ini mana royalti saya nih kan, udah sekian tahun cuma dapat 100.000 waktu itu kan. Iya. Nah, tapi apa yang saya temukan ya, ketika saya ketemu di situ, Masya Allah, tokonya itu tutup. Wow. Dulu pegawainya itu hampir ratusan pegawai, sekarang tinggal 5 orang. Nah itu pun panggilan, artinya kalau ada kerjaan baru. Dan beliau tidak berani lagi cetak buku yang akan dipasarkan, tetapi kecuali orang itu bayar, cetak, dibuka gitu ya. Iya, kecuali bayar ini sekian, ayo saya cetak. Nggak berani lagi yang menawarkan. Nah itu. Padahal dia sudah 9 grup percetakan nasional. Itu dampak pandemi atau seperti apa Pak? Ya tadi ada paling tidak pertama sebelumnya ini dengan majunya internet ya kan. Oh iya. Nah itu sudah mulai maraknya pembajakan buku. Buku bajakan. Nah, beliau cerita, saya punya karya kata beliau, susah payah mencari penulis yang terkenal, yang berkualitas, editor yang hebat, terus saya cetak dengan yang kualitas bagus. Hanya hitungan sehari 2 sudah ada di pasar luar. Oh, dibajak bukunya ya. Coba nggak rugi itu? Tentunya bajakan dengan harga yang lebih murah bisa Pak ya. Iya. Itu kan Laskar Pelangi itu aja kalau dulu kan harganya hampir ratusan. Ya udah 20.000 udah dapat buku. Iya. Kan itu yang mematikan itu pembajakan satu ya, pembajakan ya. Yang kedua, krisis ekonomi juga masyarakat untuk beli buku ini, kecuali memang orang-orang yang cinta buku yang beli, yang tidak mungkin membandingkan beli pakaian atau apa ya. Nah itu kalau dikatakan minat baca memang agak menurun, saya kira nih gitu ya. Nah, terus dengan adanya IT HP tadi, orang sudah baca di HP saja, nggak lagi baca buku. Nah itu. Nah artinya juga menjadi sebuah renungan buat kita sebagai pecinta buku ya, kita harus menghargai penulis dengan membeli buku yang original, karena biasanya kan buku yang original itu lebih berkah ilmunya Pak daripada buku-buku ya begitulah bajakan. Saya kira harus ada semacam kesadaran kita bersama gitu kan, untuk menghidupkan penulisnya, menghidupkan penerbitnya, dan kita meningkat juga pengetahuan sebagai pembaca kan. Nah Pak, sekarang kan kita bisa menulis meskipun tidak dicetak menjadi buku. Kan banyak sekali sekarang semacam platform menulis atau mungkin grup Facebook dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, apakah kita itu harus mengikuti perkembangan zaman dengan menulis seperti itu, atau kita tetap bertahan dengan nulis manual cetak buku, Pak? Bapak? Ya bagi saya, writing is never die. Writing is never die. Tidak ada matinya untuk saya yang namanya menulis. Dihargai orang atau tidak itu belakangan. Makanya saya nulis di Facebook, silakan. Bahkan ada kenyamanan di hati, orang bisa membaca tulisan saya tanpa mengeluarkan sepeser pun. Nah, itu saya sangat senang sekali sudah. Apalagi ada yang ngomen, alhamdulillah Pak, saya dapat pencerahan, alhamdulillah Pak. Waduh, saya rasanya berbunga-bunga gitu kan. Artinya gitu Pak ya, kita mempunyai sebuah kebanggaan, kenikmatan tersendiri karena memang itu cuma sarana Pak ya, yang penting kita bisa menulis dan berbagi ilmu gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, Bapak sendiri sempat nggak Pak bikin sebuah komunitas penulis di daerah kita Pak? Mungkin sebuah perkumpulan gitu. Iya, saya kemarin ikut di
cerpena bukan Forum Lingkar Pena. Lingkar Pena Oh, iya. gitu. Cuman itu kan sekedar ikat anggota aja. Saya berharap adik-adik atau yang lainnya yang sebagai motornya ya saya cukuplah. Di zaman saya sudah ada beberapa hal. Terus tadi saya juga sempat mengajak teman-teman untuk menerbitkan buku gitu ya. Bahkan saya diantaranya editornya. Nyata-nyatanya saya nggak bisa menyelesaikan itu dengan kesibukan yang luar biasa ya, tidak bisa. Saya berharap nanti ada teman yang lain bisa menyelesaikan untuk cerpen itu dan puisi. Pak Fahrul Raji itu bidang cerpen sudah hampir rampung. Punya saya di bidang puisi ini belum rampung. Ini teman-teman yang ngirim belum sempat saya kelola. Ini saya mohon maaf ini. Intinya memang tiap generasi itu pasti ada penerus-penerusnya Pak ya? Iya, kita berharap sih seperti itu. Tetapi begini Ja, ya? kita sebagai generasi di atas katakanlah begitu, harus punya tanggung jawab juga ke bawah. Ini harusnya begitu. Jangan menunggu setiap generasi ada tokohnya, tapi ya, harus yang katakan yang senior-senior nih mengajakkah atau rembukkah sehingga akan muncul penulis-penulis baru itu kita berharap seperti itu. Karena memang Pak kalau kita dalam sebuah komunitas itu akan membuat semangat baru buat para penulis-penulis ini Pak ya. Nah gitu. Dan sekarang alhamdulillah Pak memang saya sempat lihat ada beberapa teman seperti Forum Lingkar Pena Amuntai sudah mulai bergerak. Inspiralo Pak Amuntai juga bergerak dan insya Allah nanti bulan Juni kita ada seminar penulisan Pak. Target nih sebulan lagi nanti kita coba undang Bapak sebagai mungkin sumbangsi saran kan pengarah gitu ya untuk acara ya. Sebagai pengunjung pun nggak masalah begitu ya. Okay. Nah, Bapak sudah pernah nulis novel, cerpen, artikel juga kan Itik Ala Bio kan juga saya pernah baca juga. Nah, menurut Bapak ada nggak perbedaannya dalam hal nulis novel seperti ini, cerpen seperti ini, artikel seperti ini, Pak? Oh, itu jelas. Semua genre itu punya lahan tersendiri dia. Nah, cuman terus terang ya, Bapak ini termasuk penulis alami. Ya, penulis alami terus terang aja. Contoh, saya ingin menulis cerpen. Iya. Saya baca dulu cerpen-cerpen orang lain. Saya oh begini. Nah, saya ada muncul, saya tulislah sebuah cerpen. Tapi kalau saya ditanya ini apa namanya, mana penokohan, mana klimaks, saya nggak ngerti itu. Oh iya. Nah, itu orang-orang teori pasti tahu itu, orang-orang bahasa tahu. Ini namanya klimaks, ini namanya ini gitu kan. Penokohan. Saya nggak ngerti itu, tapi saya melakukan. Mengalir saja, Pak. Mengalir yang gitu penting ya. kita nulis ya gitu ya. Itu. Nah, lalu kalau saya mau nulis puisi kita lihat juga punya orang begini. Kita pelajari juga teorinya dikit-dikit. Jalan karya tulis ilmiah kita lihat juga seperti apa sih karya tulis ilmiah. Nah, resensi buku seperti apa resensi buku? Nggak boleh asal-asalan, tapi akan ini poinnya, ini pinnya kita tetap seperti itu. Oke, jadi intinya memang kita coba baca untuk memperkaya referensi sebagai bahan tulisan kita Pak ya, agar memang nanti terus itu semakin bermutu Pak ya. Iya betul. Oke, baik Pak, sudah hampir setengah jam kita bicara ya. Alhamdulillah. Maaf nih ngelantur kemana-mana. Jadi mudah-mudahan lewat hal ini nanti bisa memberikan sebuah inspirasi buat para penyimak dan juga sebagai sumbangsi motivasi juga biar kita terus berkarya. Karena saya ingat Pak Imam Syafi'i itu buku Arisalah beliau itu sudah hampir 1400 tahun. Tapi masih kita baca. Itu sampai sekarang Imam Syafi'i ya. Itu. Sampai kalau yang paling kan Profesor Hamka, tasawuf modern itu kan sudah 100 tahun usianya, tapi masih kita baca juga. Nah, saya mungkin berharap nanti lewat tulisan kita ini, meskipun barangkali nanti kita sudah meninggal dunia, tapi setiap kalau bisa nanti aja jangan gitu. Sekarang meninggalnya ya. nanti aja kita tambah amal jadi. Tambah amal, tambah karya juga. Jadi intinya gini ya, kita lewat tulisan itu akan menjadi sebuah sumber warisan yang sangat berharga bagi generasi anak cucu kita nantinya. Oke, semoga bermanfaat. Satu lagi ya, saya ingin karena kami ini adalah YouTuber ya.
Iya, Ya, YouTuber. saya kenal kamu YouTuber. YouTuber ini lebih lagi ya. Sebetulnya kan bisa dilihat di seluruh dunia kan. Oh, betul, Pak. Nah, saya berharap seperti kamu ada tokoh muda gitu ya yang sudah punya bakat. Ini YouTube itu kembangkan aja. Iya. Soal nanti ada kesalahan, ada kekurangan, oke kita sangat respect aja, kita terima apa ada kritik dan sebagainya. Nah, jadi dakwah kita itu nanti tidak terbatas. Katakanlah buku barangkali hanya di mana ada orang bisa beli buku itu mungkin Iya. di situ. Tapi kalau sudah YouTube, nah ini seluruh dunia, di Arab Saudi bisa lihat, di Australia sudah bisa lihat ya. Tersimpan gitu, Pak. Nah, bahkan nanti long ke depannya orang bisa lihat gitu ya. Iya. Itu saya Yang penting kita terus berkarya, memberikan kontribusi yang positif buat para penyimak sekalian, Pak ya. Bang, Oke, betul. terima kasih Pak Muhammad Hasbi Salim sudah datang di akun YouTube saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.